Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan memasuki tentang bahasan tatanan promosi kesehatan, khususnya di institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Di pekan lalu kita sampai di bahasan apa, ada yang masih ingat? Kenapa? Oh iya, kemarin dasar dari pemasaran sosial. Ya, kemarin pemasaran sosial. Sekarang ke tatanan promosi kesehatan. Seperti yang kita tahu, tentu promosi kesehatan itu tidak hanya di institusi kesehatan saja ya, tetapi di berbagai lini, berbagai institusi, ataupun di sektor-sektor di luar kesehatan, institusi kesehatan, promosi kesehatan juga dibutuhkan dan bisa untuk diimplementasikan. Nah, salah satunya yang kita ketahui di pendidikan dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan ya, baik itu di puskesmas maupun di luar puskesmas. Nanti kita akan singgung bersama. Kemudian, ya, jadi secara umum ada yang masih mengingat ya definisi dari promosi kesehatan? Yaitu proses membantu. Ya, bagaimana Adisa? Kenapa? Oh gitu, suaranya termute ya, Adisa. Ya mungkin ada yang bisa membahasakan dengan bahasa sendiri. Mungkin ini kan kalau definisi WHO formalnya seperti ini ya teman-teman. Tapi singkatnya mungkin atau dari definisi yang lain, teman-teman ada yang masih mengingat definisi promosi kesehatan? Intinya apa sih mempromosikan kesehatan itu? Gitu. Mungkin tidak perlu dengan kalimat yang panjang ya, inti-intinya satu kalimat, satu kalimat. Satu atau dua, nggak mungkin satu kata sih, dua kata atau tiga kata gitu ya, yang menggambarkan apa sih promosi kesehatan itu. Silakan teman-teman yang di Zoom atau yang di kelas. Meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, Ibu. Usaha. Ya, ya terima kasih Citra, upaya meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Ada bahasa yang lain? Adisa? Sepertinya tadi Adisa mau berbicara. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan faktor kesehatan, Ibu. Mengajak masyarakat untuk mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatannya, gitu ya Adisa. Terima kasih. Ada tanggapan lain teman-teman yang di kelas? Sudah cukup? Ya, jadi mempromosikan, ya ada lagi? Winda? Izin masuk, Ibu. Kalau dari saya, bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang, untuk mengubah cara pola kesehatannya, Ibu. Mengajak seseorang untuk mengubah pola kesehatannya, pola perilaku kesehatannya. Oke, terima kasih Winda. Ya baik, jadi secara umum tadi teman-teman sudah berusaha ya untuk membahasakan dengan bahasa sendiri simpelnya gitu ya. Kalau definisinya kan menurut WHO misalkan seperti yang di slide ini cukup cukup ilmiah dan sangat baku mungkin gitu ya bahasanya, suatu proses membantu individu dan masyarakat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam mengontrol berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatannya sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi secara umum tadi sudah terangkum ya seperti pendapat-pendapat yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi intinya mempromosikan kesehatan, teman-teman kan sering ya mungkin kalau dengar istilah promosi yang di konteks pekerjaan ataupun jabatan ya, promosi jabatan. Pernah dengar kan? Misalkan Pak A gitu ya dipromosikan jabatannya oleh atasannya dan lain-lain, itu kan berarti diangkat ya, atau atasannya itu mengangkat jabatan dari Pak A tersebut gitu. Berarti kan mempromosikan itu intinya meningkatkan gitu ya, meningkatkan kesehatan individu ataupun kelompok masyarakat seperti itu ya. Intinya jangan sampai kesehatannya itu menurun gitu ya intinya, ataupun kesehatannya itu terganggu gitu. Jadi intinya kita harus memelihara, meningkatkan sehingga derajat kesehatan masyarakat itu tetap terjaga gitu ya, ataupun jangan sampai kepada kondisi sakit atau cacat atau kematian dan lain-lain. Nah, secara umum gitu ya, health promotion atau promosi kesehatan itu terdiri dari beberapa komponen berikut gitu ya. Jadi merupakan upaya untuk
memasarkan, menyebarluaskan atau mendistribusikan, kemudian memperkenalkan program-program kesehatan gitu ya, salah satunya melalui pendidikan atau edukasi kesehatan. Dan promosi kesehatan ini bagian dari 5 level of prevention. Pernah dengar ya istilah 5 level prevention sebelumnya? Atau ada yang sama sekali belum pernah mendengar? Pernah ya? Tadi siapa yang bilang pernah? Pernah. Kira-kira ada yang masih mengingat tidak 5 level prevention itu apa saja? Ada yang masih mengingat? Kenapa? Lupa? Yang di Zoom? Ya, health promotion bagian dari 5 level prevention. Terus ada ingat lagi nggak bagiannya apa? Iya, disability limitation udah terakhir ya. Health promotion itu ya tadi protection, early diagnosis tadi ya. Terus apa lagi? Rehabilitation, Ibu. Kenapa Gasela? Rehabilitation. Ya, rehabilitation. Satu lagi? Bisa Apa berarti? upaya pemberantasan kejahatan, Ibu. Upaya pemberantasan kesehatan? Kecacatan. Limitasi ya, mengurangi limitasi, saya lupa istilah Inggrisnya. Nah, jadi teman-teman tadi jadi ada 5 level of prevention, di mana health promotion itu menjadi salah satu bagian dari 5 level prevention tersebut. Jadi nanti dibuka-buka kembali ya catatannya ataupun materi-materi sebelumnya tentang 5 level prevention, karena ini menjadi bagian dari salah satunya. Kemudian kerangka dari promosi kesehatan secara umum, di mana bidang-bidang kegiatan dalam promosi kesehatan itu diantaranya ya ada program pendidikan kesehatan, baik itu yang bersifat primer, sekunder, tersier, kemudian juga ada pelayanan-pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, ya, tidak hanya kuratif atau rehabilitatif, tapi pelayanan-pelayanan kesehatan yang upayanya itu untuk pencegahan gitu ya, jadi jangan sampai sakit, ataupun kalau sudah sakit jangan sampai parah, ataupun kalau sudah cukup parah jangan sampai menimbulkan kecacatan atau bahkan kematian seperti itu. Kemudian kegiatan berbasis pada masyarakat, jadi kegiatan-kegiatan yang itu harapannya bisa memberdayakan masyarakat gitu ya, bukan kegiatan yang masyarakat itu cuma ikut kemudian udah selesai, tapi harapannya kegiatan-kegiatan itu memang muncul gitu ya dari inisiasi masyarakat, kemudian mereka terlibat, kemudian mereka mau melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu contoh UKBM di masyarakat misalkan apa? Yang terkenal UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat contohnya. Kalau gotong royong mungkin salah satu nilai atau semangat yang dibawa ya di dalam UKBM tersebut. Contohnya apa? Sering nih kita singgung pekan-pekan sebelumnya. Posyandu, Ibu. Ya, Gasela Posyandu. Ya, salah satu contohnya Posyandu yang paling kita sering dengarkan gitu ya istilahnya, UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, ada Posyandu. Kemudian apa lagi? Polindes, Ibu. Dan desa siaga. Ya, desa siaga. Kemudian juga ada pos apa yang kemarin kita singgung tentang untuk pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat. Pos, yang awalnya juga pos, yang awalnya juga pos. Posbin. Kenapa? Posbindu ya. Ya. Posbindu. Pernah dengar kan ya istilahnya? Kepanjangannya apa Posbindu? Ada yang tahu? Pos pembinaan terpadu. Iya, itu jadi salah satu juga mirip Posyandu ya, cuman dia fokusnya ke pencegahan penyakit tidak menular dan itu untuk usia-usia produktif. Jadi bukan buat anak bayi balita ya, kalau Posbindu ya, itu lebih ke usia
18 sampai seterusnya gitu. Jadi sampai 65 misalkan sampai usia-usia produktif. Kemudian yang untuk lansia ada apa? Contohnya UKBM, pos juga depannya. Iya, posyandu lansia. Tinggal ditambahin lansia ya di belakangnya. Posyandu lansia. Terus ada lagi nih, kalau misalkan di wilayah kerja puskesmas, itu mau dibentuk sebuah pos juga, tapi itu untuk upaya-upaya yang berkaitan dengan kesehatan kerja. Ada yang pernah dengar? Pos apa? Itu UKBM juga. Jadi misalkan di daerah mana ya? Misalkan di daerah Samarinda nih, ada wilayah yang dia tuh dekat dengan pabrik atau dekat sebuah perusahaan atau dekat dengan industri-industri. Nah, dia butuh tuh biasanya pos ini agar pekerja-pekerja nanti di industri itu gitu ataupun yang menjadi karyawan di sana itu terjaga juga kesehatannya misalkan. Itu apa namanya pos? Upaya kesehatan kerja. Iya, pos upaya kesehatan kerja atau pos UKK. Ya, itu salah satu UKBM juga. Kalau untuk remaja ada juga ya pos apa? Sebenarnya sama sih. Tinggal ditambahin aja. Kalau itu mirip lansia tadi ya, posyandu remaja. Ya. Itu istilah-istilah yang nanti teman-teman tuh kalau di lapangan pasti akan banyak menemui gitu. Kamu misalkan Mbak mahasiswa ya bantuin kita untuk menginisiasi posyandu remaja. Nah, teman-teman harus paham tuh, oh, ada ya posyandu remaja misalkan kayak gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi teman-teman Kesmas mungkin akan lebih familiar lah ya tentang istilah-istilah tersebut. Jadi nanti saat turun ke lapangan ditanyai sama masyarakat atau pihak puskesmas nggak bingung ya, oh ternyata banyak ya jenis-jenis UKBM yang ada di masyarakat. Kemudian pengembangan organisasi. Nah, ini kita juga sempat menyinggung ya di pertemuan semester lalu ya di pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Ada yang masih ingat ya PPM? Masih ingat ya mata kuliahnya atau sudah lupa? Yang bersama saya juga dulu awalnya pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan organisasi-organisasi atau mengorganisir masyarakat agar mereka juga menjadikan organisasi itu sebagai sarana untuk mempromosikan kesehatan ataupun sebaliknya gitu ya, ada upaya-upaya kesehatan masyarakat yang itu harus diorganisasikan dan lain-lain. Tindakan kesehatan environmental atau tindakan yang bersifat lebih ke lingkungan gitu ya, misalkan seperti yang kita singgung kemarin menyediakan sarana prasarana gitu ya, kemudian bagaimana menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal ataupun di sekitar area pemukiman dan lain-lain. Kemudian kegiatan ekonomi dan peraturan, kalau ini lebih berkaitan kepada finansial dan kebijakan gitu ya, bagaimana bidang promosi kesehatannya juga ada kaitannya, makanya salah satu strateginya kan kemarin apa, ada yang masih ingat? Salah satu strategi promosi kesehatan yang erat kaitannya dengan kebijakan? Iya, itu kemarin benar, advokasi itu kan 2 pertemuan sendiri kemarin ya, ada materinya, kemudian kita role play juga, karena memang peraturan atau kebijakan itu juga menjadi salah satu sarana gitu ya dalam promosi kesehatan, sehingga ada yang namanya strategi advokasi. Begitupun dengan ekonomi. Teman-teman mungkin di sini sudah mendapat ya ekonomi kesehatan. Sudah ya di semester ini atau di semester ini. Nah, itu di ekonomi kesehatan kenapa kita juga perlu tahu ya tentang ekonomi, karena memang sangat erat gitu ya kaitannya antara bagaimana kita mempromosikan kesehatan pasti butuh anggaran gitu ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan masyarakat tidak mungkin tidak sama sekali mengeluarkan biaya gitu, hanya biaya promotif dan preventif itu cenderung lebih minim pastinya dibanding biaya kuratif dan rehabilitatif gitu kan ya. Mungkin di awal terkesan misalkan kalau kita membuat misalkan kita membuat sarana aktivitas fisik misalkan ya, entah di lingkungan kampus atau di rumah kita atau di sebuah taman dan lain-lain, kan kita kalau mengadakan arena untuk aktivitas fisik ya mungkin memakan biaya ya di awal ya, untuk membuat jogging track, untuk membuat sarana untuk gym di outdoor dan lain-lain. Tetapi dampak kesehatannya mungkin agak panjang kita rasakan. Jadi kita orang-orang yang rajin beraktivitas fisik secara tidak langsung gitu akan merasakan jarang gitu ya, kesakitannya jarang, kemudian angka untuk berobat atau biaya penyembuhannya sedikit. Nah, berbeda mungkin dengan orang yang jarang gitu ya melakukan aktivitas fisik, kemudian tidak rutin olahraga, dia akan cenderung mudah sakit, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk berobat itu kan pasti lebih besar ya. Dan itu mungkin tidak terasa gitu. Kadang orang berpikir
ya ngapain kita menciptakan sarana ataupun melakukan aktivitas fisik misalkan, sedangkan nanti bisa juga berobat, padahal biaya yang digunakan untuk berobat kadang lebih besar ya daripada biaya-biaya yang kita gunakan untuk mencukupi gizi kita misalkan, atau melakukan aktivitas fisik, padahal kalau aktivitas fisik bisa secara gratis juga ya kita lakukan, nggak harus kita punya gym center di rumah misalkan, itu kan nggak harus ya, ataupun kita harus beli alat-alat yang mahal misalkan untuk berolahraga, kan nggak harus ya, kita bisa keliling aja di rumah kita, di halaman rumah kita misalkan ya, berjalan kaki atau berlari-lari dan lain-lain. Jadi ekonomi ini menjadi hal yang penting, juga salah satunya misalkan penggunaan dana-dana atau anggaran di pemerintahan, yang kadang kalau misalkan pembangunannya itu tidak berwawasan kesehatan gitu ya, bisa jadi tidak perlu kesehatan, bahkan anggaran untuk kesehatan tidak ada atau sangat minim sekali gitu ya, jadi tidak ada dana yang digunakan untuk membangun kesehatan gitu, ataupun bahkan untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan. Nah, sasaran promosi kesehatan yang kita ketahui ya, ini mungkin sudah sangat sering juga untuk dibahas, primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer itu sesuai dengan misi pemberdayaan ya. Kira-kira misi pemberdayaan itu apa? Ada yang masih ingat? Teman-teman yang di Zoom atau yang di kelas, tidak apa-apa ya berpendapat walaupun tidak mengubah pola pikir. Ya, jadi kemandirian gitu ya, dari tidak tahu, kemudian mampu. Jadi prinsip pemberdayaan kan mau dan mampu juga gitu ya, tidak hanya dia tahu, mau, dan mampu. Jadi tidak hanya tahu, tapi dia juga punya keinginan untuk berubah perilakunya, dan juga mampu untuk melakukan perubahan-perubahan itu, dan hingga akhirnya kita berharap dia bisa mandiri ya, sehat, melakukan perilaku kesehatan dan lain-lain, itu karena sudah sampai ke perubahan nilai gitu ya, maka dia sudah tidak perlu disuruh lagi ya untuk melakukan aktivitas fisik, untuk mengkonsumsi sayur dan buah dan lain-lain, karena sudah merasa itu menjadi sebuah hal yang penting bagi dirinya sendiri. Nah, misalnya kepala keluarga, ibu hamil atau menyusui, anak sekolah ya, misalnya kalau sasaran kita, kalau kepala keluarga misalkan berkaitan dengan rumah bebas asap rokok ya misalkan. Nah, itu kan sasarannya biasanya kepada suami atau kepala keluarga ya, atau laki-laki dan lain-lain. Maka ya sasaran primer kita kepada mereka gitu. Kemudian kalau yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, maka bisa menyasar ibu hamil atau menyusui gitu ya, atau anak-anaknya juga. Kalau berkaitan dengan kesehatan anak sekolah, misalkan ya, kita harap mereka bisa berdaya dan juga bisa menjaga kesehatannya secara mandiri gitu ya, anak sekolah misalkan sasarannya baik SD, SMP, SMA. Kemudian kalau yang sasaran sekunder itu sesuai dengan misi dukungan sosial. Nah, kalau misi dukungan sosial tentu teman-teman pernah dengar ya istilahnya, kalau di Inggris kan social support gitu ya. Mungkin kalau di dalam model atau teori-teori itu kan ada biasanya komponen social support atau dukungan sosial, di mana itu datang dari orang-orang di luar mereka gitu ya. Kalau konteksnya kepala keluarga, ibu hamil atau anak sekolah, maka bisa hadir dari orang-orang yang memang punya power atau peran gitu ya di sekitar mereka, dan dia punya pengaruh terhadap sasaran primer tadi. Misalkan tokoh masyarakat ya, atau yang kita singkat TOMA misalkan, ataupun tokoh adat. Tokoh adat ini kan mungkin di daerah-daerah yang di sana masih sangat kental ya adat istiadatnya atau kesukuannya ya. Kalau kesukuan mungkin ke kepala suku misalkan ya. Kalau tokoh agama mungkin ke daerah-daerah yang memang sangat kuat gitu ya akan kepercayaannya ataupun agamanya, maka bisa ke tokoh agama. Kemudian yang ketiga, tersier, sasaran tersier, yaitu sesuai dengan misi advokasi. Masih ingat ya kemarin misi advokasi untuk mencari jadi mencari dukungan terhadap suatu kebijakan gitu ya, sehingga bisa melahirkan atau membuat kebijakan yang pro terhadap misi yang kita ingin bawa. Nah, di sini misalnya pembuat kebijakan mulai dari yang pusat sampai yang daerah ya, bahkan sampai RT pun bisa gitu ya. Kalau misalkan itu mencakup RT gitu ya. Misalkan kalau misalkan di RT kita ingin membuat kelompok Satgas Covid, misalkan di RT kita yang belum ada, maka kita mengadvokasi dulu ya kepada RT, kemudian RT setuju gitu ya, dan mereka punya kewenangan untuk membuat peraturan di RT tersebut, maka bisa jadi
terciptalah atau terbentuklah gitu ya kelompok Satgas Covid di suatu RT, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dimensi tempat pelaksanaan promosi kesehatan atau tatanan atau juga yang biasa disebut dengan setting ya, itu ada di mana saja sih gitu ya. Yang pertama di rumah tangga gitu ya, nanti kita juga akan lihat contoh beberapa di antaranya, kemudian sekolah, kemudian juga di tempat kerja, tempat-tempat umum, pelayanan kesehatan. Nah, kalau di mana? Di rumah tangga tentu ini sudah familiar ya. Mungkin kalau kita mengadakan sebuah promosi kesehatan dan itu tatanan atau settingnya rumah tangga, ya berarti kita menggali terlebih dahulu ya kira-kira permasalahan di suatu wilayah atau di suatu RW, RT itu yang paling banyak apa. Nanti sasarannya masing-masing rumah tangga. Kemudian kalau di sekolah ya kita datangi gitu ya, sekolahnya itu kira-kira SD, SMP, atau SMA kah, atau bahkan universitas, itu kan juga masuk dari bagian sekolah ya, atau pendidikan. Bisa juga kita mengadakan promosi-promosi kesehatan di sana, nanti kita lihat contohnya. Kemudian tempat kerja, nah seperti yang tempat kerja ini misalkan di industri atau perusahaan, ataupun bahkan di dinas-dinas misalkan, atau di perkantoran pada umumnya, itu juga bisa kita melakukan promosi kesehatan gitu ya. Misalkan di industri atau perusahaan itu punya divisi kesehatan, ataupun misalkan di dinas-dinas dan lain-lain, itu mengadakan upaya-upaya promosi kesehatan. Misalkan saja kalau di di dinas kesehatan nih, misalkan melakukan peregangan ya, atau peregangan kan ya, peregangan itu seperti merupakan bagian dari aktivitas fisik tapi yang memang cukup singkat gitu ya. Ya, misalkan mengadakan peregangan di setiap jam 10 dan jam 2 siang misalkan. Nah, itu biasa di dinas-dinas dilakukan. Misalkan dinas kesehatan. Ya, jadi kalau misalkan sudah jam 10 nih ada alarmnya atau ada videonya yang diputarkan gitu ya. Jadi semua karyawan tuh berhenti sejenak, kemudian melakukan peregangan selama 10 menit atau 5 menit gitu. Nanti jam 2 gitu lagi ya. Sebenarnya ini cukup menarik ya kalau kita aplikasikan, mungkin di tengah-tengah kuliah juga. Peregangan gitu sesekali biar nggak ngantuk mungkin teman-teman ya. Jadi simpel-simpel aja gitu gerakannya. Misalkan kalau nggak ada videonya atau belum ada videonya ya siapa gitu yang memimpin satu orang misalkan ya, yang setiap melewati jam 10 dan jam 2 siang. Biasa jam 2 siang tuh yang riskan ya, suka apalagi kalau hujan gitu ya. Udah ditanyain tuh udah hening sayup sunyi gitu ya, karena udah ngantuk ya atau berada di dunia yang lain. Maksudnya pikirannya tuh udah berbeda. Nah, biasanya tuh kalau capek, nah apalagi kita mahasiswa Kesmas ya, butuh sebenarnya inovasi-inovasi yang seperti itu. Ini kan juga, walaupun kita institusi pendidikan, oh ya kita masuk juga nih ke sekolah ya, universitas, nanti kita akan lihat contohnya ya, Health Promoting University. Nah, kemudian tempat-tempat umum, nah tempat-tempat umum ini bisa apa contohnya? Tempat-tempat umum. Ya, benar, halte bis ya, atau stasiun-stasiun. Apalagi? Contoh tempat-tempat umum. Taman. Ada lagi? Ya, tempat wisata, rekreasi itu juga masuk. Makanya juga ada kan promosi kesehatan di tempat wisata, misalkan. Ada lagi? Bandara, Bu. Ya, bandara bisa. Karena bisa. Kesehatan di mall juga bisa ya. Ini berarti alibi nih nanti. Saya ambil yang kesehatan, promosi kesehatan di mall aja. Niatnya jangan gitu ya. Sekalian ini Bu cuci mata gitu. Bisa ya. Jadi di tempat-tempat di mall itu juga bisa masuk ke promosi kesehatan gitu. Karena ada di beberapa mall yang juga menyediakan sarana aktivitas fisik gitu. Jadi mallnya memang ada, ya kalau mall kan memang buat jalan ya maksudnya, tapi ada yang menyediakan tuh biasanya khusus nih untuk yang niatnya tuh jalan. Misalkan niatnya jalan, kan ada orang yang jalan tapi berhenti masuk sana sini gitu kan toko, tapi ada yang fokus jalan. Dan kan kalau mall itu cukup mungkin representatif tidak panas ya dibandingkan kalau kita jogging track di luar. Kalau di mall kan adem ya teman-teman ya, mungkin jadiin salah satu tempat yang mungkin bisa dijadikan sebagai aktivitas fisik gratis ya, mungkin bayar parkir aja untuk aktivitas fisiknya di mall. Dan termasuk juga di ini teman-teman, tempat makan ya, Pujasera atau di kantin, itu kan tempat-tempat umum ya. Jadi dimanapun tempat yang publik atau massa itu berkumpul ramai-ramai gitu di situ, dan
itu siapapun bisa ke sana gitu. Jadi itu juga butuh, bahkan sangat butuh ya kalau misalkan di kondisi pandemi saat ini harus dipantau itu, bahkan harus ada promosi kesehatan memang di lokasi-lokasi tersebut. Contohnya misal kalau di tempat makan, bagaimana penerapan prokes di tempat makan kan itu juga menjadi bagian ya dari promosi kesehatan gitu. Bagaimana kursinya itu ditata, nggak boleh duduk yang berdempet gitu kan ya. Kemudian bagaimana ventilasinya ataupun penggunaan masker gitu kan ya di wilayah-wilayah tersebut juga termasuk menjadi concern dari promosi kesehatan. Nah, kalau pelayanan kesehatan tentu ini sudah sangat pasti ya kalau di pelayanan kesehatan termasuk di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik ya ataupun di pos-pos yang tadi kita sebutkan. Nah, itu termasuk juga mempromosikan kesehatan. Nah, jadi yang kita akan bahas hari ini berkaitan dengan tatanan pendidikan atau sekolah, kemudian pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya, dan pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, yang pertama pelayanan kesehatan di sekolah. Nah, yang seperti kita tahu bahwa sehat itu sendiri kan merupakan hak asasi manusia tersendiri dan juga merupakan investasi ya bagi pembangunan. Pembangunan di sini termasuk pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sarana prasarana gitu teman-teman. Kalau misalkan di dalam pembangunan itu tidak berwawasan kesehatan, maka bisa jadi pembangunannya juga tidak sehat gitu ya. Artinya misalkan kita punya kita mau membangun sebuah perusahaan ataupun kita mau membangun sebuah taman dan lain-lain. Kalau dia dari sisi kesehatannya tidak diperhatikan, bisa jadi itu malah merugikan orang lain gitu ya. Misalkan perusahaan kan kalau misalkan dia produksi makanan dan lain-lain kan pasti ada limbah ya. Ataupun bukan makanan juga kadang ada limbahnya. Dan limbah itu kalau misalkan tidak dipertimbangkan gitu ya, tidak dipertimbangkan, terus dia merugikan masyarakat di sekitarnya, itu bisa mengganggu kesehatan kan. Teman-teman pernah dapat pelajaran, belum ya mungkin, pelajaran tentang AMDAL? Belum kayaknya ya, itu atau khusus untuk keseling ya, saya agak lupa juga. Dulu saya tapi walaupun bukan keseling, pernah dapat gitu AMDAL, analisis manajemen dampak lingkungan. Nanti itu teman-teman di situ belajar gitu bagaimana dalam sebuah pembangunan fisik ya, lebih ke fisik sih, misalnya pembangunan taman yang besar atau hotel atau pembangunan industri, perusahaan dan lain-lain itu butuh AMDAL gitu. Jadi harus dianalisis dulu dari sisi dampak lingkungannya termasuk kesehatan masyarakat. Dan dalam proses AMDAL itu wajib harus ada kesehatan masyarakatnya. Jadi ada 4 komponen, saya agak lupa yang 3-nya, tapi satunya kesehatan masyarakat tuh harus ada. Jadi makanya di dalam AMDAL itu konsultan kesehatan masyarakat tuh pasti ada. Makanya mungkin nanti teman-teman yang ingin concern ke kesehatan lingkungan ya, nanti bisa berpraktis kerjanya itu bisa ke AMDAL ini gitu. Itu cukup dibutuhkan biasanya untuk pembangunan-pembangunan. Misalkan nanti kayak di IKN itu ya teman-teman, kan pasti mereka akan membangun besar-besaran ya, mulai dari ring 1-nya, ring 2-nya, dan seterusnya di wilayah IKN itu pasti butuh AMDAL yang harus maksimal gitu, karena kan kita harus memperhatikan kira-kira dari sisi bangunannya, dari sisi sampah-sampahnya, kemudian limbahnya dan lain-lain, itu jangan sampai mengancam kesehatan masyarakat di sekitarnya ataupun yang tinggal di sana nanti gitu. Jadi itu juga menjadi bagian dari kesehatan masyarakat. Kemudian anak sekolah, nah kita ketahui bahwa anak sekolah ya itu menjadi dari sisi SDM ya, tentu kita harus menjaga gitu ya kesehatan seseorang, sekelompok orang, karena dia akan menjadi aset pembangunan bangsa gitu ya, akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Misalkan teman-teman semua nih, kita semua, kalau misalkan kita tidak memiliki kesehatan yang optimal gitu ya, tidak menjaga kesehatan kita, maka berarti nanti pemimpin-pemimpin bangsa di beberapa tahun ke depan adalah orang-orang yang tidak sehat gitu ya, dari sisi fisiknya saja dia tidak mampu untuk menjaga dirinya gitu ya, apalagi menjaga bangsanya gitu ya, itu bahasa beratnya. Bahasa beratnya. Nah, kemudian dari sisi kesehatan sekecil itu pun gitu ya, dia tidak mempedulikan, apalagi nanti kesehatan masyarakatnya gitu ya, apakah dia akan mempedulikan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, sekolah juga menjadi salah satu tempat yang urgent gitu ya, untuk kita tanamkan nilai-nilai kesehatan. Karena di sekolah tentu ada ada semangat untuk belajar gitu ya, baik itu dari siswa, murid, guru, warga sekolah yang lain. Di situ kan kita bisa selain itu menjadi tempat pembelajaran, maka itu juga di sisi lain punya dampak atau risiko ya terhadap penularan, misalkan ada suatu penyakit tertentu dan harus kita kelola dengan baik. Nah, jadi ini maaf ya ketutup ya. Jadi health promoting school focus ya. Jadi fokus-fokus dalam HPS ya istilahnya kalau di luar, atau health promoting school. Menurut WHO 2016 ya ada beberapa komponen ini. Jadi bagaimana promosi kesehatan itu harapannya
bisa untuk kita saling peduli gitu ya antara sesama gitu. Jadi antara siswa, antara guru, antara tenaga kependidikan, warga sekolah yang lain gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kayak gitu ya. Misalkan kemarin teman-teman saat kebijakan PTM ya, pertemuan tatap muka terbatas. Masih sih sampai sekarang ya. Tapi kayaknya di beberapa SD tuh ada yang full masuk sudah ya, 100% dan tidak bergantian ya, sudah ada yang benar-benar full kan? Oh iya, di SD ya. Kalau nggak salah di SD itu sudah kayak gitu, jadi sudah masuk semuanya tanpa bergantian dan jamnya juga kayaknya udah hampir full ya. Sudah full jamnya. Nah itu berkaitan dengan kebijakan, mungkin contohnya saat awal-awal kita dulu itu mereka para pemegang kebijakan di sekolah kan ya, kalau misalkan sudah ada arahan dari Dinas Kesehatan, harus misalkan PTMT gitu, atau harus pertemuan tatap muka terbatas, maka mereka mau tidak mau harus siap gitu ya, dan itu harus ada kebijakan yang diambil bagaimana saat nanti siswa datang, kita guru, tenaga kependidikan tuh harus siap gitu ya, jangan sampai siswanya datang tapi guru-gurunya nggak ada yang pakai masker misalkan, atau siswanya datang nggak ada sarana mencuci tangan, nanti siswanya masuk sekolah tidak ada pembatasan tempat duduk dan lain-lain. Jadi kemarin saat awal-awal PTM tentu ini menjadi hal yang urgent ya, pengambilan keputusan di sekolah, bagaimana kita tetap mempromosikan kesehatan di saat kondisi pandemi seperti itu. Kemudian bagaimana kita menciptakan atau mengondisikan gitu ya lingkungan baik itu fisik maupun sosial gitu ya, berkaitan juga dengan pelayanan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian berkaitan dengan sarana prasarana, kita meningkatkan kapasitas juga baik itu kepada sumber daya manusia atau sumber daya yang lain. Misalkan berkaitan juga dengan makanan-makanan atau ekonomi ataupun ekosistem gitu ya, equity, keadilan ataupun kesetaraan, dan juga keberlanjutan dari pengembangan program gitu, misalkan di sekolah. Kemudian adanya juga preventing atau pencegahan penyakit-penyakit gitu ya. Kalau misalkan di sekolah itu mungkin rentannya, apalagi anak-anak remaja ya, kalau SMP, SMA, itu kepada perilaku-perilaku yang mereka senang mencoba-coba, misalkan ya, ada hal yang baru, misalkan lingkungannya itu tidak dijaga, ataupun lingkungannya dia sangat bergaul dengan bebas tanpa men-screening siapa temannya atau lingkungannya, itu bahkan bisa jatuh ke penyalahgunaan obat-obatan gitu ya, narkoba, atau bahkan kepada perilaku seksual gitu ya, dan lain-lain. Dan bahkan mungkin sampai kekerasan gitu ya teman-teman. Kemarin saya pernah baca berita ya di Yogyakarta, itu kalau tidak salah ada peristiwa kelitih ya di saat sahur. Pernah baca ya? Ya itu sangat menyedihkan. Dan itu saat saya waktu saya kuliah di Jogja juga udah pernah terjadi gitu, dan ternyata sekarang terjadi lagi nih di saat Ramadan. Dan memang kelitih itu kadang dianggapnya itu sebagai penyakit gitu, padahal ya itu karena juga faktor lingkungan ya, dengan berbagai banyak pengaruh-pengaruh yang datang, kemudian itu dianggap sebagai hal yang biasa, kekerasan seperti itu gitu ya. Dan termasuk juga perilaku-perilaku sedentary lifestyle. Jadi ada yang tahu sedentary lifestyle? Pernah dengar istilahnya? Teman-teman yang di Zoom ada yang pernah tahu tidak sedentary lifestyle? Dan ini sering, maksudnya karena berkaitan dengan pandemi kemarin yang kita sudah hampir 3 tahun ya teman-teman, sedentary lifestyle ini menjadi salah satu gaya hidup yang paling banyak gitu. Ada yang tahu? Belum pernah dengar? Teman-teman yang di Zoom? Ibu kayak kurang melakukan gerakan fisik gitu. Iya Anissa, jadi kurang melakukan gerakan-gerakan fisik ya. Mungkin kalau kemarin tuh ada yang sampai memviralkan tentang kaum rebahan gitu-gitu ya. Jadi tuh orang-orang yang mungkin kerjaannya tuh rebahan ya sehariannya, apalagi Ramadan, terus pandemi itu kerjaannya mungkin tiduran ya dari subuh sampai bangun lagi. Dari subuh bangun lagi, dari subuh sampai azan maghrib gitu ya, kecuali bangun untuk sholat aja misalkan. Nah itu sedentary lifestyle itu jadi kehidupan atau gaya hidup, pola hidup yang minim sekali gitu ya bergeraknya, kemudian lebih suka bersantai-santai gitu ya, aktivitas fisik jarang, terus mungkin sambil tidur sambil makan gitu. Jadi kadang mungkin obesitas ya, teman-teman tahu ya, overweight atau obesitas itu ya salah satu faktor risikonya dari sedentary lifestyle ini gitu. Dan pandemi kemarin gitu ya, itu banyak sekali gitu ya orang yang sekolah di rumah. Jadi paling cuma duduk ya gitu ya, duduk tidur gitu. Mungkinnya kerjaannya anak-anak ya. Jadi kemarin itu kalau beberapa penelitian kadang meneliti juga gitu bagaimana
apakah kondisi obesitas di Indonesia atau di dunia ini meningkat nggak ya dengan adanya pandemi kemarin gitu ya, karena adanya sedentary lifestyle ini. Kemudian influencing health related behaviors, jadi bagaimana mempengaruhi kesehatan seseorang yang berkaitan dengan perilaku kesehatannya. Jadi termasuk mulai dari pengetahuannya, sikapnya, sampai tindakannya, termasuk kepercayaannya gitu ya, nilai-nilainya, social support atau support dari lingkungannya, dan lain-lain. Nah, berikut adalah gambaran ya dari HPS, Health Promoting School, yang ada di New Zealand ya, nama salah satu sekolahnya Marifel School. Nah, di sini kalau mereka gitu ya membangun Health Promoting School itu dengan mengombinasikan 3 ini gitu ya, kurikulum, pendidikan dan pembelajarannya itu dikombinasikan dengan bagaimana organisasi di sekolah gitu ya, struktur organisasi di sekolah dan juga etos kerja di sana, kemudian dilingkan dengan kemitraan atau partnership. Ya, jadi bagaimana di dalam kurikulum, sebenarnya dalam kurikulum sekolah itu kan juga bisa ya teman-teman kita sisipkan nilai-nilai kesehatan. Jadi misalkan di olahraga, kalau dulu teman-teman olahraga di sekolah 1 kali seminggu ya, kayaknya semuanya rata-rata 1 kali seminggu ya, ada nggak yang olahraganya tiap pagi? Masa nggak ada? Senam pagi? Oh, tiap Jumat aja? Oh gitu. Saya kalau tidak salah, perasaan pernah ada momen yang setiap pagi itu senam gitu. Saya masa SD saya ya, waktu 2000 awal. Nah, jadi saat di beberapa sekolah misalkan nih dia tuh senam ataupun olahraganya minim. Nah, kemudian di kurikulumnya mau ditambahkan nih biar aktivitas fisiknya siswa atau mahasiswa itu bagus. Kalau di sini khususnya di sekolah ya, sekolah tingkat di bawah gitu. Nah, jadi bisa jadi di kurikulumnya itu ditambahkan gitu. Jadinya setiap pagi senam dulu bersama gitu, baru masuk kelas. Misalkan 10 menit aja, tapi itu tiap hari gitu dilakukan. Jadi kan secara tidak langsung siswa itu dibiasakan gitu untuk beraktivitas fisik setiap hari. Nah, itu salah satu kurikulum yang bisa dimasukkan ya ke dalam pembelajaran ataupun sistem sekolah yang ada di sana. Kemudian bagaimana organisasi dan etos kerja atau budaya kerja yang ada di sana. Jadi termasuk ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, misalkan masih berkaitan dengan aktivitas fisik, maka nanti misalkan di jam 10 atau jam 2 itu ada stretching atau peregangan bersama, misalkan di sekolah tersebut ya, ataupun berkaitan dengan optimalisasi dokter kecil ataupun kader-kader kesehatan yang ada di sekolah gitu ya, itu kan termasuk dengan organisasi yang ada di sekolahnya. Kemudian juga UKS-nya diperbaharui, dimaksimalkan gitu ya, misalkan ada UKS, kalau di Indonesia kan namanya UKS ya, saya juga kurang tahu kalau di luar negeri namanya apa, upaya kesehatan sekolah, di mana upaya kesehatan sekolah itu sebenarnya sangat bisa untuk dimaksimalkan ya, termasuk untuk menjaga kesehatan mental siswa, karena biasanya siswa-siswa itu juga butuh tempat untuk curhat mungkin ya istilahnya, karena mereka tuh kadang setelah misalkan ya ada beberapa psikolog misalkan di sekolah yang ditempatkan khusus untuk bimbingan konselingnya siswa gitu ya, ketika misalkan mereka menggali informasi atau menggali permasalahan siswa, itu kadang banyak loh siswa-siswa yang mengalami depresi, misalkan depresi ringan atau depresi sedang gitu ya, walaupun mereka mungkin tidak bisa mengungkapkan ya mereka tuh sedang apa ya, tapi kalau digali gitu ya, misalkan diwawancarai atau mengisi kuesioner, ternyata mereka terdeteksi itu ada masalah-masalah kesehatan jiwanya pada siswa-siswa. Kemudian bisa membangun kemitraan, jadi dengan siapa ya, misalkan sekolah mau membangun kemitraan, kalau puskesmas kan tentu membawahi sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya ya pasti. Tapi misalkan sekolah ini ingin bekerja sama dengan LSM kesehatan yang lain gitu ya, ataupun ingin bekerja sama dengan yayasan atau organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, misalkan itu boleh gitu melalui kemitraan ini gitu. Jadi sekolah juga punya punya sarana gitu ya dari luar, punya dukungan dari luar untuk mempromosikan kesehatan di dalam lingkup sekolah tersebut gitu, termasuk juga mungkin berkaitan dengan komite sekolah ya, ada kan komite sekolah, nah itu kan partnershipnya sama orang tua ya, kumpulan-kumpulan orang tua. Nah, orang tua itu juga harus tahu gitu ya, harus tahu kondisi anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya dan lain-lain, dan bisa diajak bekerja sama untuk mempromosikan kesehatan di sekolah. Iya, saya lupa ini jam 9.12, kita sampai 9.40 ya.
Nah, kemudian sasaran program pendidikan kesehatan di sekolah, jadi termasuk ini ya, yang telah saya singgung tadi, pemberdayaan, kemitraan, kemudian pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan, kemudian bisa melalui pengkajian atau penelitian, dan juga ada akses pelayanan kesehatan bagi peserta didik. Nah, mungkin akses pelayanan kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi UKS itu benar-benar difungsikan gitu ya, tidak hanya kalau ada, kan kalau teman-teman mungkin merasakannya selama ini, ya UKS itu kalau ada mahasiswa yang sakit atau pas upacara pingsan gitu ya, baru itu berwenang gitu, atau UKS itu punya kerjaan lah istilahnya. Jangan sampai hanya itu saja gitu, padahal UKS itu sangat luas sekali ya kalau teman-teman pelajari lebih lanjut. Nanti coba dibaca-baca ya, dan mungkin nanti di mata kuliah yang berikutnya ada penjelasan tentang UKS, itu sangat banyak sekali pilar-pilar yang semestinya UKS itu bisa lakukan gitu, yang berkaitan dengan promotif dan preventif, tidak hanya menangani siswa-siswa yang sakit gitu ya, tidak hanya menerima kalau misalkan siswanya pusing atau pingsan dibawa ke UKS sudah selesai, dikasih obat, disuruh pulang udah selesai. Tidak hanya itu, padahal banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh UKS. Nah, sasaran program pendidikan kesehatan sekolah dasar, misalkan ya, ini khusus untuk di SD, menurut Kemenkes di 2011 lalu, berkaitan dengan kebersihan diri ya, atau personal hygiene, kemudian kesegaran tubuh, makanan sehat, kesehatan lingkungan, penyakit menular, dan imunisasi, dan sekolah bebas masalah kesehatan ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, biasanya kan di siswa SD ini memang banyak ya proses imunisasi. Mungkin teman-teman ingat nggak masa kecilnya sering disuntik mungkin zaman-zaman SD ya, atau dikasih obat-obat ya, entah obat cacing atau vitamin A atau vitamin apa gitu ya, vitamin-vitamin, ataupun disuntik beberapa vaksin gitu ya, divaksin ataupun diimunisasi gitu ya secara umum saat itu. Memang itu masa-masanya gitu ya, di SD itu banyak sekali ya, bahkan mungkin di setiap kita kelas 1 apa gitu, kelas 2 nanti ada lagi apa gitu. Nah, itu di sekolah dasar ini sangat banyak sebenarnya program pendidikan kesehatan yang bisa dilakukan. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman, contoh promkes di sekolah. Jadi ini yang dilakukan kemarin di SD 1 Sungai, saya lupa sih yang di belakangnya Islamic Center, Sungai Kunjang ya? Ya, Sungai Kunjang di daerah situ? Benar tidak? Kok saya lupa ya tiba-tiba. Tapi SD-nya 01 kok. SD-nya 01. 01 yang di Jalan Cendana. Saya lupa teman-teman itu nama SD-nya. Lupa juga ya. Jadi pokoknya SD 01 yang di Jalan Cendana ya. Di situ ini apa? Kayaknya Sungai Kunjang deh kalau nggak salah ya. Apa sungai apa ya, saya agak lupa deh teman-teman. Oh ya, intinya di situ. Kenapa, bagaimana yang di Zoom, apa ingat ya SD yang di Jalan Cendana? Saya lupa. SDN 01 intinya ya. Ini salah satunya waktu itu saat persiapan pelaksanaan tatap muka terbatas ya di SD tersebut, kita melakukan pemasangan beberapa media gitu teman-teman. Jadi kalau yang di lantai ini agar nanti siswa yang masuk dan keluar tuh tidak bertabrakan ataupun mereka tidak bertemu gitu. Jadi jalan ini khusus jalan masuk, nanti ada pintu keluarnya sendiri. Makanya ditempeli khusus untuk jalan masuk. Kemudian poster-poster seperti ini di kelas, kemudian juga poster-poster di depan pintu gerbang dan lain-lain. Nah, ini kemarin saya contohnya di kelas ini ya, yang tentang saya bilang melakukan pemasaran sosial health promoting university itu ya. Nah, ini nih contoh yang traffic light food-nya teman-teman. Jadi salah satunya misalkan, kalau ini kan yang di universitas ya, contoh promosi kesehatan di universitas. Nah, kalau yang di lift nih hampir sama seperti yang kita punya ya, di lift udah ada tulisan yang menganjurkan bahwa sebaiknya naik tangga aja gitu ya, jadi minim aja naik liftnya. Kalau misalkan orang-orang yang seperti kita misalkan ya, masih muda atau masih produktif, dianjurkan untuk naik tangga. Nah, ini juga ini anjurannya seperti ini. Kalau di sini tulisannya 2 atau 3 lantai, 1 atau 2 lantai ya kalau tidak salah sebaiknya naik tangga gitu, atau lantai 2 dan lantai 3 sebaiknya naik tangga gitu. Kalau lantai 4 mungkin masih bolehlah naik lift. Sebenarnya kalau dalam sepengetahuan saya, kalau saya tidak salah ingat, jadi memang gedung yang didesain berlantai 3 itu nggak perlu ada lift. Harus ya? Oh gitu, kalau seingat saya pas saya zaman kuliah dulu itu di lantai keempat baru pakai lift. Jadi kalau 3 lantai itu, karena saya dulu pas S2 itu 3 lantai gedungnya dan nggak ada liftnya.
pas S2 ya. Tapi di beberapa gedung kalau misalkan dia udah punya 4 lantai, pas S1 juga iya. S1 saya 3 lantai dan nggak ada liftnya. Nah nanti kalau ada gedung yang 4 lantai itu baru ada liftnya gitu. Karena minimal itu harus punya lift saat sudah punya lantai 4 gitu. Jadi udah ada lantai 4-nya. Tapi nggak tahu ya kalau peraturan yang terbaru saya juga belum update. Jadi kalau misalkan masih lantai 2, lantai 3 teman-teman usahakan naik tangga ya. Semangat. Walaupun Ramadan ya, naik tangga. Nah ini contohnya teman-teman, jadi traffic light-nya itu ada bannernya gitu ya, penjelasannya terlebih dahulu. Kira-kira yang merah ini yang gimana, yang kuning gimana gitu ya, yang dibatasi yang merah, terus yang kuning masih boleh, tapi jangan sering. Nanti yang hijau nih nggak kelihatan ya, yang hijau seperti ini, itu yang dianjurkan atau direkomendasikan. Nah, kemudian stiker seperti itu dipasang pada makanan-makanannya. Itu ya, seperti yang saya contohkan pekan lalu. Jadi, bisa ditempel-tempel seperti ini. Nah, nanti harapannya ketika kita punya kantin ya, semoga bisa direalisasikan nih. Hal-hal yang seperti ini salah satu contoh promosi kesehatan di universitas. Yang kedua, promosi kesehatan di rumah sakit. Jadi secara umum di rumah sakit ini merupakan salah satu institusi atau pelayanan kesehatan yang juga menyelenggarakan menyediakan sarana prasarana untuk perawatan individu, dan itu mulai dari rawat jalan, rawat inap, kemudian juga IGD atau gawat darurat ya. Dan di sini kita juga berusaha untuk memberdayakan dan menginformasikan gitu kepada masyarakat tentang dukungan untuk merubah perilaku kesehatan mereka. Dan ini biasanya kalau promosi kesehatan di rumah sakit ini disingkat dengan PKRS ya teman-teman. Dan memang kalau di Samarinda ini setahu saya belum di semua rumah sakit itu punya PKRS. Di beberapa rumah sakit aja yang ada, di AWS kalau tidak salah sudah ada PKRS. Dan nanti teman-teman kalau misalkan ada praktik ataupun identifikasi lapangan gitu ya yang berkaitan dengan institusi yang punya PKRS, maka nanti bisa ke rumah sakit yang sudah punya PKRS, karena nanti mereka biasanya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan sudah punya divisi resminya gitu. Jadi ada khusus PKRS namanya. Karena di beberapa rumah sakit itu ada yang belum punya PKRS tapi sudah menjalankan sebenarnya fungsi-fungsi PKRS. Biasanya mereka menaruh fungsi-fungsi seperti PKRS itu di bawah humas biasanya. Hubungan masyarakat atau PR ya, public relation atau pemasaran dari rumah sakit. Nah, isu strategisnya yang ada gitu ya. Nah, ini. Jadi rumah sakit itu sebagian besar itu belum menjadikan PKRS itu sebagai kebijakan atau pelayanan kesehatan yang ada di sana, karena mereka masih di beberapa rumah sakit masih menganggap PKRS itu tidak terlalu urgent gitu. Jadi menganggap rumah sakit kan memang untuk kuratif dan rehabilitatif ya, ngapain juga ngurusin promkes atau promotif preventif. Padahal semestinya promkes itu ada gitu di dalam lini pelayanan kesehatan setingkat rumah sakit pun semestinya itu ada. Karena kita tahu pasti banyak ya pengunjungnya, terus kita tahu pasti ada potensi-potensi, risiko-risiko nosokomial ya atau penyakit-penyakit yang mungkin terjadi saat masyarakat itu datang ke rumah sakit, itu tetap perlu gitu dilakukan. Kemudian ada potensi gitu ya, misalkan di ruang tunggu ataupun di parkiran atau di tempat-tempat yang banyak pengunjung, itu kan kalau daripada mereka diam duduk gitu ya, lebih baik kita sambil memberikan informasi bagi mereka. Dan juga di beberapa rumah sakit atau pelayanan kesehatan kadang pasien itu tidak diberikan informasi gitu tentang pencegahannya. Mungkin kalau yang diagnosis penyakit kan sudah pasti ya, ini penyakitnya, obatnya ini, silakan lakukan ini. Tapi jarang mungkin ya yang menginformasikan pencegahan dari penyakit ini agar tidak terjadi lagi itu seperti apa gitu ya. Mungkin kan dokter ataupun perawat tidak bisa memberikan satu persatu ya, karena nanti waktu SPM atau pelayanan minimalnya itu jadi panjang dan nanti berdampak ke pasien yang lain. Nah, mungkin itu bisa diberikan secara kumulatif gitu. Jadi entah diberikan penyuluhan di ruang tunggu gitu ya, atau informasi melalui billboard atau ada video iklan di TV rumah sakit gitu ya. Maka itu bisa dimaksimalkan sebenarnya sebagai upaya untuk memberitahu tentang pencegahan-pencegahan atau promotif preventif. Nah, kemudian rumah sakit juga semestinya gitu ya membuat tempat kerja yang aman, bersih dan sehat. Karena mungkin di beberapa rumah sakit, teman-teman pernah nggak ke rumah sakit yang benar-benar masuk rumah sakit itu nyaman banget gitu dan merasa langsung positif maksudnya
nggak berpikiran aneh-aneh atau negatif gitu? Pernah nggak masuk ke rumah sakit yang seperti itu? Belum. Nah itu, padahal ya kalau kita masuk rumah sakit, ya harapannya orang yang sakit itu keluar cepat sehat ya gitu. Jangan sampai kita masuk rumah sakit itu tambah sakit gitu, karena dengan kondisi rumah sakitnya tuh nggak nyaman gitu ya. Kemudian merasa tidak aman, tidak bersih gitu ya, tidak dijaga kesehatannya. Padahal rumah sakit itulah gitu ya yang menjadi sarana untuk membuat orang yang sakit itu masuk kemudian jadi sehat gitu, bukan sebaliknya. Bahkan di beberapa rumah sakit ya teman-teman itu sampai mempertimbangkan cat warna ruang rawat inap demi dari sisi psikologis gitu ya, maksudnya dari sisi psikologis pasien itu pemilihan cat warnanya itu harus seperti apa agar pasien itu relatif cenderung lebih cepat gitu sembuhnya. Itu bahkan sampai diteliti seperti itu. Itu ada kok di misalkan masuk ke apa ya itu ya, peminatan K3 bukan K3, AKK sih kayaknya ya, lebih ke AKK, manajemen rumah sakit. Jadi bagaimana kalau misalkan di poli rawat inap itu diteliti misalkan dari 1 bulan ini gitu ya, dikasih kuesioner dan lain-lain gitu ya, sampai ditanyakan kira-kira warna catnya apa yang menarik dan lain-lain gitu ya, dan itu nanti diteliti sejauh apa kira-kira apakah masa perawatan atau masa inapnya itu lebih cepat apa lebih lama ya dengan cat yang seperti itu gitu, atau desain yang seperti apa gitu tuh sampai diteliti, dan memang itu menjadi bagian gitu dari promosi kesehatan juga. Kemudian menggalang kemitraan, nah itu menggalang kemitraan juga tentu ya, misalkan rumah sakit menggalang kemitraan dengan, oh ini salah satu contoh ya, rumah sakit menggalang kemitraan untuk upaya promotif preventif. Kalau di Surabaya ya, salah satu rumah sakit Islam di Surabaya, mereka menggalang kemitraan misalkan dengan radio. Nah jadi mereka mengadakan secara berkala ya, rutin informasi melalui radio. Jadi ada penyuluhan melalui radio, dan informasi atau topik yang disampaikan melalui radio tersebut sesuai dengan penyakit terbanyak yang ditemukan dari pengunjung rumah sakit gitu. Jadi misalkan tentang apa ya di tahun itu, misalkan yang tinggi kanker atau stroke, nanti itu dibahas di radio itu agar harapannya masyarakat tuh bisa mencegah gitu, jangan sampai terkena kanker, jangan sampai terkena stroke gitu. Jadi sebuah rumah sakit bekerja sama dengan radio, jadi kan bisa ini ya, menjadi salah satu upaya promotif preventif ya. Dan juga salah satunya kalau di Balikpapan itu mereka buat podcast misalkan di Rumah Sakit Harjanto. Nah, itu bisa podcast yang secara berkala diupload di YouTube misalkan. Tapi memang mungkin masih belum maksimal, dan ini aturan-aturan ya, nanti bisa dicek oleh teman-teman berkaitan dengan PKRS. Kemudian strategi PKRS tadi ya secara umum sudah kita bahas, tapi bagannya seperti ini ya, ada kemitraan, pemberdayaan, bina suasana, advokasi, menjadi salah satu beberapa strategi di rumah sakit, yang itu harapannya bisa melahirkan gerakan masyarakat, keterlibatan, dan juga dukungan dari masyarakat yang itu bisa mendukung PKRS. Nah ini salah satu contoh PKRS di dalam gedung, teman-teman. Jadi salah satu gambarannya, misalkan ada poster-poster seperti ini ya, itu dipasang di ruang tunggu, kemudian ada dilarang merokok. Nah harapannya tidak hanya di mana, tidak hanya di dalam poli-polinya ya, di ruang tunggu pun diingatkan gitu bahwa masyarakat atau pengunjung tidak boleh merokok di ruangan tersebut gitu. Salah satu contoh ya yang bisa dilakukan di rumah sakit. Kemudian ini juga misalkan di luar rumah sakit, kalau kita mau pasang-pasang poster juga misalkan, ataupun seperti ini ya, mengondisikan taman juga, itu juga bagian ya dari bagaimana agar tetap terlihat bersih, asri gitu ya. Jangan sampai di sini malah tumpukan sampah misalkan ya, atau tumpukan bahan-bahan medis dan seterusnya. Itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan kesehatan di luar gedung, contoh PKRS di luar gedung. Nah yang ketiga atau yang terakhir, promosi kesehatan di puskesmas. Kalau ini sudah umum ya, dan banyak sekali tentu contoh-contohnya, dan teman-teman kalau ke puskesmas pasti akan ada yang namanya bagian promkes ya, atau promosi kesehatan salah satunya, yang nanti mereka yaitu tugasnya untuk memberdayakan masyarakat, kemudian mencari upaya-upaya promotif preventif untuk masyarakat, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung juga gitu. Kalau di luar gedung ya tentu untuk luar area gedung puskesmas, atau di lebih luas di wilayah kerja puskesmas tersebut. Nah, strategi promosi kesehatan yang bisa dilakukan di puskesmas hampir sama ya, seperti PKRS tadi, bisa pemberdayaan, baik itu individu, keluarga, bahkan masyarakat, termasuk advokasi, kemitraan, dan juga bina suasana. Nah, kemudian, oh ini tidak ya, saya belum menghapus
slide yang tadi. Kemudian kegiatan promosi kesehatan puskesmas yang di dalam gedung. Nah, kalau di puskesmas kan relatif umumnya ada ini ya, teman-teman, bisa di tempat pendaftaran. Mungkin di tempat pendaftaran kita mau pasang tadi ya, misalkan poster dilarang merokok atau poster-poster berkaitan dengan penyakit. Kemudian di pelayanan KIAKB mungkin kita mau menyediakan leaflet gitu ya tentang KIAKB. Kemudian di poliklinik untuk perawatan umum kita mau menyediakan apa, misalkan stiker atau kita mau menyediakan banner, banner dan lain-lain. Atau di situ ada penyuluhan dari dokternya misalkan, ataupun ada penyuluhan dari perawat dan lain-lain. Kemudian ruang perawatan inap, kalau misalkan puskesmas itu punya rawat inap ya, ada beberapa puskesmas yang punya rawat inap, baik untuk umum maupun untuk bersalin misalkan. Kemudian di lab, laboratorium, biasanya juga ada masyarakat yang misalkan uji lab untuk TB ya, atau uji lab untuk penyakit diagnosis tertentu, biasanya ke lab, itu kita menyediakan apa di lab, ataupun ini juga perlu ya, misalkan APD atau alat pelindung diri bagi tenaga kesehatannya, atau bagi masyarakat yang akan ke lab, itu kita berikan untuk pencegahan penularan penyakit. Apotek ya, atau di sini biasanya kita bisa memberikan edukasi juga ya kalau misalkan ingin memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan obat gitu ya, ataupun bagaimana untuk mencegah agar tidak terkena dampak dari obat-obatan kimia yang kita konsumsi. Kemudian di tempat pembayaran atau di klinik khusus juga bisa kita berikan promosi kesehatan. Nah, kalau di luar gedung, misalkan di halaman-halaman, atau di taman-taman puskesmas ya, seperti tadi, itu kan di rumah sakit. Nah, kalau di puskesmas pun bisa kita memasang banner misalkan ya, ataupun apa namanya, dikasih apa sih, kayak ada majalah dinding misalkan di halaman gitu ya, agar tidak kosong, tapi masyarakat yang setelah misalkan melakukan pelayanan ke puskesmas, kemudian mau pulang ke parkiran kan bisa jadi ya, dia jadi membaca informasi di majalah dinding tersebut. Kemudian di pagar pembatasan pun bisa. Misalkan kalau kemarin di masa pandemi ini kita memasang prokes, misalkan mengingatkan terus ya tentang prokes di masyarakat, bisa dipasang juga di pagar. Kemudian di kantin atau kios ya kita bisa berlakukan juga untuk upaya-upaya baik itu poster ataupun tadi perlakuan untuk makanan, traffic light misalkan. Kemudian di tempat ibadah juga gitu ya, bagaimana tetap menjaga kesehatan di tempat-tempat ibadah gitu ya, jangan sampai merokok juga gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan di masa pandemi tetap menggunakan masker saat beribadah dan lain-lain. Nah, ini salah satu contohnya ya, kalau misal ini salah satu contoh di Puskesmas Kerkopan Magelang, di mana yang sebelah kiri ini banner ya, ini nanti dicetak besar teman-teman yang sebelah kiri ini dan ditaruh di parkiran Puskesmas. Ini pas awal-awal prokes, jadi prokesnya waktu itu masih 4. Ya, sekarang kan udah 5 ya, bahkan ada yang sampai ditambah lagi berapa 6M. Tapi ini zaman-zaman yang masih 2000, seingat saya 2020 awal ya, 2020 awal. 2020-an lah, di tengah kalau nggak salah, tengah atau akhir. Nah, jadi masih 4M waktu itu. Nah, ini kita pasang, karena kan masyarakat waktu itu masih belum familiar ya dengan istilah 4M, prokes gitu ya, maka kita ingatkan ke masyarakat yang datang ke puskesmas waktu itu, taruh besar gitu ya di parkiran puskesmas. Nah, kalau yang kanan ini leaflet, jadi berantas stigma COVID, misalkan ini kita pasang di bagian pendaftaran, misalkan bisa diambil, dibaca gitu ya, atau di bagian pembayaran, atau apotek misalkan di puskesmas. Ini salah satu bagian dari leafletnya ya, jadi ada sambungannya di baliknya gitu. Nah, jadi ini ada penugasan ya untuk di pekan depan. Jadi tadi itu kita sudah membahas dari pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Nah, nanti teman-teman, ini penugasan untuk pertemuan 11, itu terakhir ya dengan saya, insya Allah di pertemuan, ya, bukan sekarang kok, tenang. Oh, ini semuanya udah tegang tuh karena dipikirnya sekarang. Jadi ini kapan ya? Hari apa ya? Hari apa? Ini hari Kamis ya, berarti tanggal 21, kok 21 sih? 14 ya? Kalau pekan depan. Insya Allah kita akan presentasi ya di tanggal 14. Kalau di sini jumlahnya berapa kemarin? Benar? 60 pas ya? Berarti 60 pas bagi 5 kan 12. Kok bagus ya 12. Bukan promosi.
Nah, di sini ada 5 topik gitu. Nah, ini presensinya sebelum tulis ya, karena saya masih memikirkan kira-kira biar adil, tentram, dan damai itu seperti apa pembagian kelompok ya. Apakah sudah ada kelompok sebelumnya yang berlima, dibagi 5 kelompok? Belum ada ya? Yang ber-12, belum ada ya? Buat baru aja ya. Nah, berarti ini langsung saya langsung 1 sampai 12 gitu aja biar mudah ya. Sebentar ya, saya tulis dulu biar langsung. Ini masih ingat absennya masing-masing kan ya? Siapa tahu lupa. 25 sampai 36. 37 sampai 48 ya? 49 sampai 60. Berarti 60 itu bulat ya? Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih? Fix ya, sudah fix. Oke. Ya, saya share kembali. Nah, jadi ini ya pembagiannya. Yang dapat untuk topik 1 tentang promosi kesehatan di sekolah atau health promoting school, itu absen 1 atau presensi 1 sampai 12. Di sini ada yang presensi 1 sampai 12 di kelas? Oh, 1 sampai 12, nggak ada ya? Oh, 1 sampai 12. Oh, ada di sini ya. Oke, ada yang hadir di kelas ya, dan di Zoom sisanya berarti. Nah, kemudian kelompok kedua, tentang promosi kesehatan di tingkat perguruan tinggi atau Health Promoting University. 13 sampai 24 ada yang hadir? Oh, 2 orang juga ya, oke. Oh, 3 orang. Yang 13 sampai 24. Ada yang hadir di kelas? Oh, banyak juga ya. 4 ya. 4 orang. Oke. Kelompok 3, promosi kesehatan di puskesmas, health promoting in primary health care. Presensi 25 sampai 36. Oh, hadir ya. Yang keempat, promosi kesehatan di rumah sakit atau PKRS tadi, health promoting hospital, 37 sampai 48 ada yang hadir? Ya, ada yang hadir ya. Yang terakhir yang kelima, promosi kesehatan di tempat umum ya atau TTU, health promoting in public area, 49 sampai 60 ada yang hadir? Oh, ada yang hadir. Alhamdulillah ya, berarti semua perwakilan, walaupun ada yang sendiri, ada yang berempat tadi ya, ada yang bertiga, ada yang berdua di kelas. Nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang di Zoom juga ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi ini tugasnya apa gitu? Mohon diperhatikan ya. Jadi tugasnya itu sesuai dengan topik masing-masing ini, teman-teman, nah, membuat PPT untuk dipresentasikan, dan itu berdasarkan jurnal ya. Jadi mencari masing-masing kelompok, mencari 2 jurnal internasional terkait topik masing-masing. Yang namanya jurnal internasional pasti bahasanya nggak Indonesia ya. Bahasanya Inggris, atau yang ada yang bahasa Arab juga silakan, tapi kita mungkin nggak paham semua gitu. Atau jurnal, pokoknya yang internasional, dan itu minimal 2 ya. Silakan kalau teman-teman nemu misalkan banyak 5, pengen dijelaskan semua ya nggak masalah. Nanti kan ada 12 orang soalnya ya. Jadi kalau misalkan 12 orang, sepertinya 1 orang mau nyari 1 itu nggak apa-apa. Jadi kan lebih banyak nanti informasi yang didapatkan, hanya saja batasannya maksimal 12 slide. Ya, jadi mungkin ini ngerjainnya 1 orang 1 slide ya. Tapi silakan teman-teman nanti mendesainnya seperti apa. Yang penting tadi berkaitan dengan topik yang didapatkan tuh terjawab gitu. Nah, ini salah satunya ya. Syaratnya yaitu syaratnya sumber penelitian atau jurnalnya itu yang 3 tahun terakhir. Jadi nggak perlu yang cari dari tahun 97 sampai 2022 misalnya. Itu kan teman-teman bakal capek juga ya, maksudnya tidak ada batasan. Jadi cari yang 3 tahun terakhir, yang terbaru sebaru mungkin, agar itu juga membatasi teman-teman ya. Kemudian lihat di dalam jurnal tersebut gitu ya, metode promosi kesehatannya apa. Jadi metode promosi kesehatan yang digunakan itu apa di sana gitu ya. Apakah
menggunakan dari sisi strateginya, misalkan dari strateginya ada yang membangun kemitraan, ada yang advokasi, ada yang pemberdayaan gitu ya. Kemudian dari sisi pelaksanaan kegiatannya ada yang menggunakan media, ada yang penyuluhan langsung, ada yang menyebar leaflet dan lain-lain. Kemudian ada yang membangun satgas misalkan, ada yang membentuk organisasi kesehatan dan lain-lain. Nah, ini dijelaskan. Kemudian, nah agar lebih menarik, teman-teman bisa melengkapi dengan contoh gambar dan visual. Misalkan nanti dari jurnalnya itu ada fotonya, ataupun selain selain jurnal itu kemudian ada foto yang serupa gitu ya. Yang penting disebutkan saja contohnya gitu ya dari sumber yang lain, nggak apa-apa. Yang penting bisa menggambarkan kira-kira seperti apa contoh dari metode promosi kesehatan yang dilakukan. Nah, kemudian ini ya, harapannya semuanya bisa ikut terlibat ya, 12-12-nya. Jangan sampai nanti ada nama yang tidak dituliskan, karena tidak berkontribusi dalam pengerjaan, dan nanti presentasi kelompok dan nama presentator akan diacak ya. Nanti saya acaknya sebelum hari H kok ya, jadi biar teman-teman juga persiapan. Jadi nanti saya hubungin Aulia ya. Nanti presentasi, jadi nanti gini, kan ini hari Kamis, berarti nanti maksimal di hari Rabu saya akan mengumumkan ya melalui Aulia, mengatakan bahwa urutannya segini Aulia, jadi 4, 3, 5, 2, 1 yang tampil, dan untuk kelompok 5 yang wakili Aulia misalkan, kelompok 2 Nada dan seterusnya, misalkan. Jadi sudah ditentukan, jadi semuanya punya kesiapan yang sama gitu ya, dan ini saya menentukan tanpa saya juga tahu ya ini siap, maksudnya absennya nanti saya acaknya benar-benar yang melalui nomor, jadi saya tidak lihat namanya dulu, jadi lihat nomornya, nanti saya pilih yang kelompok 2, misalnya kelompok 1 sampai 12 kan, saya pilih nomor 6 untuk presentasi. Nah itu kan saya juga nggak tahu siapa namanya, jadi itu nanti saya sampaikan ke Aulia. Itu biar adil, tentram, dan damai ya teman-teman. Biar ganti-gantian juga yang presentasi. Ya mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, 1 menit lagi. Ya, jadi pembahasannya itu bisa kan dari jurnal ya, kemudian kalau misalkan mau ditambah dari materi ini atau ditambah dari sumber yang lain silakan. Yang penting minimal teman-teman menyajikan 2 jurnal itu yang paling minimal sebagai referensi. Tapi yang paling penting kan 2 jurnal, kemudian kalau misalkan mau ditambah bahasannya dari materi kuliah kita atau mau ditambah bahasannya dari jurnal yang lain atau dari buku silakan. Tapi minimal harus 2 jurnal internasional ini jadi sumber utamanya gitu. Untuk melihat contoh dari metode promkesnya. Seperti itu. Oh ya, jika memungkinkan, tapi mungkin nggak ya? Nanti kalau yang saya pilih untuk jadi presentator itu hadir offline, mungkin nggak ya? Atau ada yang sedang di luar kota? Ada yang sedang di luar kota ya? Jadi mungkin nanti kalau misalkan yang di dalam kota, silakan hadir offline yang presentatornya gitu ya. Kalau yang di luar ya silakan online. Dan harapannya nanti masing-masing kelompok ada yang seperti ini ya, ada yang hadir offline, perwakilan dari masing-masing kelompok. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman yang di Zoom sudah cukup jelas. Kenapa? Cukup jelas ya, semoga teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar, dan bisa dipahami nanti ya apa yang didapatkan dari tugas tersebut, karena kita udah tidak ada materi lagi ya, dengan saya terakhir presentasi itu saja di pekan depan. Ingat ya, slide-nya 12 maksimal, karena besok harapannya bisa presentasi 5-5-nya semua, jadi tidak mengambil waktu teman yang lain ya, nanti maksimal berarti presentasinya masing-masing orang, kalau misalkan waktunya berapa menit ya, 100 ya, totalnya 100 ya, 100 dibagi 5, 20 ya, tapi dengan persiapan-persiapan ya masing-masing orang 15 menit lah ya, kurang lebih. Ya, per kelompok 15 menit. Nanti ada diskusi tanya jawab. Oh ya, harapannya nanti ada pertanyaan minimal 1 dari kelompok setelahnya.
Paham ya? Jadi misalkan nanti urutannya itu 5, 4, 3, 2, 1. Nanti 5 nih maju kan duluan. Harapannya kelompok 4 nih udah siap nih satu pertanyaan untuk 5. Jadi nggak yang setelahnya tuh krik-krik selama nunggu, itu kan biasanya memakan waktu ya. Jadi kita siapkan aja pertanyaan dari sebelumnya ya. Jadi kan udah tahu kan topik temennya apa, siapkan aja pertanyaan sebelumnya. Nanti misalkan kelompok 5 maju, maka kelompok setelahnya dari urutan yang akan saya kirim ke Aulia itu yang bertanya. Maka nanti kalau kelompok yang terakhir, misal 1 yang terakhir nih, yang nanya kelompok 5 tadi yang awal. Gitu ya. Oke, sudah cukup jelas ya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nanti slide-nya akan saya segera kirimkan ke PJ. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada yang di Zoom untuk memimpin. Baik, Ibu izin masuk. Silakan. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ahmad Azhari. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya untuk teman-teman semua, baik yang di kelas, di Zoom, atas atensi dan partisipasi yang luar biasa. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat ya sampai seterusnya gitu ya. Semoga teman-teman tidak ada yang sakit dan semangat untuk menyelesaikan tugas bersama. Ingat ya, ini tugas kelompok, jadi harapannya semua teman-teman tetap bisa berkontribusi ya. Jadi tidak hanya dipasrahkan untuk 1 orang saja yang mengerjakan atau 2 orang. Jadi ini harapannya semuanya bisa bekerja, misalkan mau dengan cara semuanya cari jurnal, kemudian nanti jurnal mana yang mau dipilih, atau semuanya benar-benar digunakan 12-12-nya nggak masalah, yang penting nanti cukup 12 slide dan juga waktunya 15 menit. Itu ya, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kekurangan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat kembali. Ya, gak apa-apa. Silakan presensi ya.